pagi Udah kan, sampai Bang? ini. Balik. Tolong kasihan saya ya. Yuk. Saya sudah lelah. Rafael Aluntri Sambodo, sosoknya semakin dikenal publik setelah membuat gaduh karena memiliki harta tak wajar. Menduduki jabatan yang cukup penting di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, membuat Rafael Alun bisa dengan mudah mengatur strategi menutupi kekayaan yang dimilikinya. Pahala Nenggolan, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK menjelaskan, salah satu modus yang digunakan Rafael Alun dalam perkara pencucian uang adalah menggunakan nama orang lain. Sementara Kementerian Keuangan melalui Inspektorat Jenderal Kemenkyu juga tengah memeriksa internal terhadap 69 pegawai Kemenkyu, buntut adanya laporan terkait jumlah harta yang tak wajar. Dari 69 pegawai yang masuk kategori resiko tinggi, kita akan melihat 55 orang itu yang layak klarifikasi. Saat ini kita prioritaskan pada kurang lebih 27 pegawai. 10 pegawai itu akan diselesaikan pemanggilannya sampai dengan awal minggu ini. Sisanya itu mungkin sekitar 13-15 pegawai akan diselesaikan selama sepekan ini sampai awal pekan depan. Jadi target kita ke yang high priority yang sangat berisiko tinggi. Satu persatu, gurita geng Rafael di Kementerian Keuangan terungkap ke publik. Beragam saksi pun telah diberikan kepada para pejabat yang melakukan praktik langsung merampok uang rakyat. Setelah Rafael Alun resmi dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Direktorat Pajak Kementerian Keuangan, juga mencopot Eko Darmanto sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta pada 2 Maret lalu. Heboh kepemilikan harta dengan jumlah fantastis pegawai Kementerian Keuangan, terutama di bagian Ditjen Pajak dan Bea Cukai, bukanlah hal baru. Pada 2010-2011, Gayus Tambunan pegawai pajak golongan 3A menggemparkan publik karena memiliki harta yang mencengangkan. Gayus memiliki harta hingga 100 miliar rupiah, di mana belakangan diketahui harta tersebut berasal dari sejumlah gratifikasi dan penggelapan pajak yang dilakukan olehnya. Selain Gayus, nama-nama lain di dalam DJP juga kerap kali menghiasi pemberitaan terkait penggelapan dan suap pajak. Masyarakat pun meminta pihak Direktorat Jenderal Pajak untuk berbenah. Tidak hanya pelayanan yang ditingkatkan, namun pengawasan terhadap para pegawai pajak juga perlu ditingkatkan. Menurut mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus Hussein, ada praktek dukun yang dilakukan pegawai pajak. Pajak itu sebenarnya macam-macam ya. Hasilnya pada waktu pemeriksaan pajak, kalau mereka berinteraksi, katakanlah supaya surat ketetapan pajaknya tidak besar misalnya, ataupun kalau ada wajib pajak berapa tidak dibayar semuanya, ini menjadi semacam tanda kutip dukun yang dimanfaatkan oleh wajib pajak. Nah ini bisa terjadi kolusi antara wajib pajak dengan fiskus, apalagi wajib pajak itu sering dibantu oleh konsultan pajak yang umumnya mantan pegawai pajak juga kebanyakan gitu. Ya. Kalau maju ke pengadilan pun banyak orang pajak juga. Memang sektor ini merupakan sektor yang kami bisa katakan rawan. Kenapa? Karena ada arus perputaran uang di sana. Makanya kalau misalnya teman-teman cek kan di dalam struktur penggajian kan pegawai di Kementerian itu kan cukup besar seperti itu, dengan asumsi bahwa mereka sudah mendapatkan penghasilan yang cukup, itu bisa bekerja dengan optimal, profesional, dan menjalankan prinsip-prinsip atau berintegritas gitu ya, sehingga bisa terhindar dari praktek-praktek korupsi. Tapi kan ternyata kan tidak demikian. Kami juga mencatat hampir setiap tahun dalam laporan ICW ratusan bahkan pegawai negeri atau yang berstatus ASN itu menjadi tersangka korupsi. 9 tahun menjabat sebagai Ketua PPATK, Yunus Hussein tahu bahwa Kementerian Keuangan merupakan tempat berisiko tinggi untuk korupsi. Ahli di bidang hukum perbankan dan tindak pidana pencucian uang pun mendorong agar Kementerian Keuangan segera melakukan evaluasi internal. Pajak itu sama dengan bea cukai, dia high risk officer, kewenangannya banyak, luas.
Kemudian banyak terkait dengan sumber penerimaan negara. Sehingga dia berisiko tinggi untuk katakanlah menyalahgunakan jabatan atau memanfaatkan hasil-hasil penerimaan negara tadi. Karena itu harus dilakukan risk management, artinya kalau dia berisiko tinggi ya harus diketat risk manajemennya, harus lebih berhati-hati dibanding yang biasa-biasa saja. Selalu diperbaiki sistem itu sehingga risiko yang besar itu bisa dimanage dengan baik. Nah selain itu saya lihat kepatuhan dari orang pajak, bea cukai juga perlu ditingkatkan, terutama contoh-contoh dari atasan. Ada role model, ada katakanlah contoh, kita sebut tone of the top. Kalau ada contoh dari atas kira bagus. Kini publik pun menanti keberanian KPK, PPATK, dan Kementerian Keuangan dalam mengusut tuntas harta geng Rafael di Kemenkyu. Mengingat gurita pertemanan dan relasi Rafael ada di mana-mana, termasuk di KPK. Korupsi masih menjangkiti sejumlah pegawai Kementerian Keuangan. Presiden Joko Widodo bahkan sudah memberikan kartu kuningnya. Sebagai orang nomor 1 di lembaga tersebut, mampukah Sri Mulyani memberantasnya? Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.